Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Ramlah binti Abu Sufyan, Ummu Habibah. Langit Makkah cerah. Pagi itu, saat di rumah keluarga bangsawan Quraisy, lahir seorang bayi perempuan. Tangisan mungilnya terdengar nyaring, seolah mengabarkan kedatangannya ke dunia ini. Dialah Ramlah binti Abu Sufyan, putri dari salah satu pembesar Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin yang ditakuti, sekaligus dihormati oleh kaumnya. Ibunya adalah Safiyah binti Abil Ash, perempuan mulia dari suku Quraisy, juga bibi dari sahabat agung, Utsman bin Affan. Di rumah itu, Ramlah tumbuh menjadi gadis cerdas, berani, dan berwibawa. Keturunannya dari keluarga bangsawan menjadikannya memiliki kedudukan yang tinggi. Namun, siapa sangka, jalan hidupnya kelak akan penuh dengan ujian berat, menjadikan namanya harum abadi dalam sejarah Islam. Tatkala Ramlah mulai beranjak dewasa, seorang pemuda Quraisy yang solih dan bijak datang melamarnya. Dia adalah Ubaidillah bin Jahsy, sosok yang dikenal dekat dengan kebenaran, pencari jalan suci dalam dunia yang masih penuh kesesatan. Ramlah menerimanya dengan hati yang bahagia. Pernikahan mereka berlangsung penuh sukacita. Namun tidak lama kemudian, berita besar mengguncang Makkah. Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Risalah Islam mulai disampaikan dengan lantang, mengajak manusia kepada tauhid dan kebenaran. Saat seruan itu sampai ke telinga Ubaidillah dan Ramlah, hati mereka bergetar. Dalam sepi malam, Ubaidillah berkata dengan suara penuh keyakinan, "Wahai Ramlah, aku yakin kebenaran telah turun di Makkah ini. Muhammad adalah utusan Allah." Mata Ramlah membelalak, hatinya berdebar. Tanpa ragu ia menjawab, "Kalau begitu, aku pun bersaksi bersamamu. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Air mata haru mengalir di pipi mereka. Dalam dunia yang keras dan penuh keangkuhan, mereka memilih Islam, sekaligus menyiapkan diri menghadapi badai. Cobaan yang akan menerpa perjalanan iman tidak pernah mudah. Kaum Quraisy murka terhadap siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad. Tekanan demi tekanan, siksaan, dan teror membuat kehidupan di Makkah menjadi sesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, di bawah perlindungan seorang raja yang adil. Najasyi Ubaidillah menggenggam tangan istrinya Ramlah. "Kita harus pergi demi iman kita, demi keselamatanmu, demi anak yang engkau kandung." Dengan penuh keberanian, Ramlah yang tengah mengandung meninggalkan tanah kelahirannya, ayahnya yang terhormat, keluarganya, dan seluruh kenangan masa kecilnya. Ia rela demi Allah dan Rasulnya. Di Habasyah, di negeri asing itu, Ramlah melahirkan seorang bayi mungil, anak perempuan yang ia beri nama Habibah. Dari sanalah, ia kemudian dikenal sebagai Ummu Habibah. Di tanah hijrah itu, awalnya kehidupan berjalan dengan damai. Kaum muslimin hidup di bawah naungan keadilan Raja Najasyi. Ramlah membesarkan putrinya dengan penuh cinta, mengajarinya kalimat tauhid di tengah masyarakat yang beragam keyakinannya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, di sebuah rumah sederhana di Habasyah, Ramlah bermimpi buruk. Ia melihat sosok suaminya, Ubaidillah, dalam rupa yang mengerikan. Tubuhnya kotor, wajahnya muram. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, diliputi ketakutan. Pagi harinya, Ubaidillah pulang ke rumah. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Wajahnya tampak berat, penuh beban. "Wahai Ummu Habibah," kata Ubaidillah
dengan suara lirih, "Aku telah memikirkan banyak hal. Aku meninggalkan Islam. Aku memilih memeluk agama Nasrani." Bagaikan petir menyambar di siang bolong, dunia Ramlah runtuh. Seketika, air mata membasahi wajahnya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan lagi bersamamu. Aku tetap memilih Allah dan Rasul-Nya." Meski suaminya berusaha membujuk, menekan bahkan merayu agar ia mengikuti jejaknya, Ramlah tetap teguh. Ia memeluk Islam erat-erat. Di dalam hatinya, seakan berkata kepada dunia, "Biar seluruh dunia berbalik dariku, asal Allah tetap bersamaku, itu sudah cukup bagiku." Hari-hari berlalu, Ubaidillah makin tenggelam dalam keimanannya yang menyimpang hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dalam keadaan murtad, tinggallah Ramlah sebatang kara di negeri orang, jauh dari keluarganya, bersama seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Dalam kesendirian yang pilu itu, Allah menghiburnya. Pada suatu malam, Ramlah bermimpi, seolah-olah seseorang memanggilnya, "Wahai Ummul Mukminin." Ia terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Hatinya dipenuhi rasa harap dan ketakutan. Apakah mungkin setelah semua derita ini, Allah akan menghadiahkannya kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan? Hari-hari berlalu, lalu datanglah kabar mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke Habasyah untuk meminangnya. Ramlah nyaris tak percaya. Dengan air mata berlinang, ia berdoa dalam sujud panjangnya, "Ya Allah, Engkau gantikan kesedihanku dengan karunia-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang lemah ini." Lamaran itu diterima. Perwakilan Rasulullah, yaitu Raja Najasyi sendiri, mengadakan akad nikah atas nama Rasulullah di negeri Habasyah. Mahar sebesar 400 dinar dibayarkan oleh Raja Najasyi kepada Ramlah sebagai tanda ikatan mulia itu. Di tengah para sahabat, Raja Najasyi mengumumkan, "Bergembiralah kalian, hari ini Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, menjadi istri Rasulullah." Tangis bahagia pecah di sudut hatinya. Dari janda yang sebatang kara, kini Allah meninggikannya menjadi Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Hari itu langit Madinah cerah, seakan turut bersuka cita menyambut kedatangan rombongan para muhajirin dari Habasyah. Di antara mereka, seorang wanita anggun, berwajah tenang, namun matanya menyimpan lautan kisah. Ummu Habibah, istri baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyambut kedatangan rombongan itu dengan hati yang penuh haru di antara semua berita kemenangan di Khaibar dan kembalinya sahabat-sahabat tercinta. Bertemunya beliau dengan Ummu Habibah adalah salah satu kebahagiaan terbesar. Saat mata Rasulullah memandang ke arah Ummu Habibah, tersirat kehangatan dan kasih sayang. Beliau menghampirinya perlahan, mengulurkan tangan dengan penuh kelembutan. Ummu Habibah menunduk hormat, pipinya basah oleh air mata haru. Dalam bisikan lembut, Rasulullah berkata, "Engkau kini di sisiku, wahai Ummu Habibah. Allah telah mengganti kesedihanmu dengan kemuliaan." Suasana sejenak hening. Para sahabat memandang penuh takzim. Di balik itu semua, hanya Allah yang mengetahui betapa dalam luka, rindu dan harapan yang dipikul Ummu Habibah. Selama bertahun-tahun itu, Ummu Habibah tinggal di rumah sederhana, namun penuh berkah. Bersama para Ummul Mukminin lainnya, ia berbagi kehidupan. Suka dan duka tidak mudah memang, sebab hati manusia selalu membawa rasa cemburu, rindu dan pengharapan. Di antara istri-istri Rasulullah, Ummu Habibah dikenal sebagai sosok yang sangat tabah dan dewasa. Ia membawa ketenangan di rumah tangga kenabian. Suatu sore, ketika Ummu Habibah tengah mengatur perabotan rumahnya yang sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang berkunjung. Dengan senyuman yang merekah, beliau duduk di dekatnya. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini, wahai Ummu Habibah?" Dengan suara penuh kelembutan, Ummu Habibah menjawab, "Alhamdulillah, aku dalam naungan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah tersenyum,
Lalu dengan penuh perhatian, membantunya menyiapkan makanan sederhana, sebuah teladan tentang bagaimana rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang, bukan semata kekuasaan atau kedudukan. Di dalam kehidupan para istri Rasulullah, tentu tidak lepas dari persaingan kecil yang alami di antara para wanita mulia itu. Namun, Ummu Habibah selalu tampil dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pernah suatu ketika terjadi selisih kecil antara sebagian istri Nabi. Dalam suasana yang tegang itu, Ummu Habibah memilih diam, tidak menambah api perdebatan. Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dan berkata, "Kebijaksanaanmu adalah ketenangan bagi hatiku." Wahai Ummu Habibah, dengan mata yang berkaca-kaca, Ummu Habibah menjawab, "Aku ingin menjadi penyejuk hati baginda, bukan menambah beban di pundaknya." Sungguh, jawaban yang lahir dari ketulusan hati seorang wanita yang memahami bahwa menjadi istri Rasulullah adalah amanah besar, bukan sekedar kehormatan dunia. Kisah berlanjut ke Mekah. Begitu Quraisy menyadari kesalahan fatal yang mereka lakukan, membiarkan Bani Bakar menyerang Khuza'ah dengan bantuan senjata dan tenaga. Kegelisahan pun mengendap di setiap sudut kota. Dalam rapat darurat, para pemuka Quraisy mencari jalan keluar sebelum Rasulullah dan pasukannya bertindak balasan. Suatu malam, di dalam satu ruangan batu di Mekah, berkumpullah pemuka-pemuka Quraisy. Wajah-wajah mereka cemas, dahi berkerut, dan tatapan mata mereka penuh was-was. Pembicaraan mengarah pada satu kesimpulan. Mereka perlu mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Bagaimanapun juga, Abu Sufyan adalah salah satu tokoh terpenting di Quraisy, disegani kawan maupun lawan. Mungkin dengan pengaruhnya, Madinah akan bersedia memaafkan. Namun ketika Abu Sufyan mempersiapkan perjalanannya, tak ada rasa tenang di hatinya. Ia tahu apa yang telah Quraisy lakukan terlalu keji untuk sekedar dihapus dengan kata maaf. Ia sadar diri. Tapi ia juga tak punya pilihan lain. Di pagi buta, ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya, Abu Sufyan mulai meniti jalur panas menuju Madinah. Sepanjang jalan, ia menunduk. Pikirannya melayang kepada putrinya, Ummu Habibah, yang kini menjadi istri Rasulullah. Ia merasakan kerinduan, tetapi juga rasa malu yang mendalam. Bagaimana mungkin ia akan disambut hangat, sedangkan sukunya baru saja mengkhianati perjanjian. Pikiran itu mengganggu batinnya, menambah beban di setiap langkahnya. Sesampainya di gerbang Madinah, cahaya matahari siang terik menyinari rombongan Abu Sufyan. Debu gurun menempel di jubahnya. Keringat bercucuran, tetapi tidak mampu menghapus kegelisahan di dalam dadanya. Wajah orang-orang Madinah yang mereka temui di sepanjang jalan memandang rombongan ini dengan tatapan curiga, entah apa yang mereka pikirkan. Namun jelas terlihat bahwa kehadiran Abu Sufyan tidak disambut dengan senyum hangat. Ia bertanya kepada seseorang, "Di manakah rumah Rasulullah?" Kemudian ia melangkah dengan mantap, walau di dalam hatinya gemetar. Ketika tiba di depan pintu rumah putrinya, Ummu Habibah, sebersit harapan muncul. Setidaknya ia masih ayah kandung Ummu Habibah. Mungkin akan ada pintu maaf yang terbuka. Ummu Habibah merupakan salah satu istri Rasulullah, seorang wanita tangguh yang memilih hijrah dan menempuh jalan Islam, meski harus berpisah dari kehidupan mewah di rumah ayahnya dulu. Begitu pintu diketuk, Ummu Habibah membukanya dan mendapati ayahnya berdiri di ambang pintu. Ada rona terkejut di wajahnya. Kemudian, ia menundukkan pandangan. Seketika ingatannya melayang ke masa-masa silam, saat ia masih kecil dan berada di bawah asuhan Abu Sufyan. Abu Sufyan suara berat menahan perasaan campur aduk. "Wahai putriku, bolehkah ayah masuk?" Ummu Habibah mengangguk perlahan, lalu mempersilakan ayahnya masuk. Di dalam rumah yang sederhana, namun penuh barokah itu, terdapat sebuah tikar milik Rasulullah. Ia tahu ayahnya ingin duduk. Namun ketika Abu Sufyan hendak menempatkan diri di atas tikar tersebut, Ummu Habibah spontan melipat tikar itu, menjauhkannya agar tidak diduduki oleh ayahnya. Abu Sufyan sempat terpana. Wajahnya berubah menampakkan kekecewaan, bercampur amarah. Terselubung, ia memandang putrinya dengan tatapan penuh tanya. Abu Sufyan bingung, agak tersinggung. "Wahai putriku, apakah engkau tidak ingin aku duduk di tikar itu? Atau engkau justru ingin melindungi tikar itu
dari diriku." Ummu Habibah menatap ayahnya dengan sedih, namun teguh. "Ini adalah tikar milik Rasulullah, sedangkan engkau masih berada dalam kemusyrikan. Engkau najis di mata syariat. Aku tidak ingin engkau menodai tikar yang menjadi tempat Rasulullah duduk dan beristirahat." Perkataan Ummu Habibah bergetar, namun tegas. Ada kepedihan yang tak terucap melihat ayah kandungnya masih berada jauh dari Islam. Di satu sisi, ia mencintai ayahnya, ingin merangkulnya kembali dalam harmoni keluarga. Tapi di sisi lain, ia telah memilih setia pada Allah dan Rasul-Nya. Rasa hormat pada suami, sekaligus kesadaran akan kesuciannya sebagai seorang muslimah, mengalahkan perasaan duniawi kepada ayah kandung. Abu Sufyan menelan ludah, seakan baru menyadari betapa kerasnya hati putrinya. Menegakkan prinsip, Abu Sufyan mencoba menutupi keterkejutannya dengan suara getir, "Demi Allah, perilakumu kini benar-benar berbeda dari dulu." Melihat reaksi sang ayah, Ummu Habibah hanya menunduk, berusaha keras menahan air mata yang hendak luruh. Ada duka yang teramat dalam, karena ia ingin ayahnya menerima Islam, tetapi kenyataan menunjukkan jurang perbedaan yang begitu lebar. Tahun berlalu, Ummu Habibah menjalani kehidupan yang penuh berkah di sisi Rasulullah. Ia banyak mendengar ilmu langsung dari beliau. Ia menghafal sabda-sabda suci dan kelak meriwayatkan sekitar 65 hadis. Sebagian di antaranya menjadi rujukan penting dalam hukum dan akhlak. Salah satu hadisnya yang masyhur, "Barang siapa menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ummu Habibah juga dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap sesama. Ia seringkali menyisihkan bagian makanannya untuk diberikan kepada para fakir miskin di Madinah. Dalam doanya ia kerap berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sekedar istri Rasul-Mu di dunia, tetapi juga temani aku bersamanya di surga-Mu kelak." Betapa dalam cinta dan ketulusan Ummu Habibah di rumah tangga kenabian itu, ia menjadi lambang ketabahan, kebijaksanaan, dan cinta yang terjaga. Tahun-tahun terus bergulir. Ummu Habibah kini menapaki usia senja. Rambutnya telah memutih, namun keteguhan iman dan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya tetap menyala seperti obor yang tak padam. Setiap hari selepas menunaikan salat, ia duduk di sudut rumahnya, bermunajat mengulang hafalan hadis, dan mengajarkan ilmu kepada wanita-wanita muda yang datang belajar. Rumah Ummu Habibah menjadi tempat penuh keberkahan di Madinah. Suatu sore yang tenang, di tengah hembusan angin Madinah, sahabat-sahabat wanita mendatanginya, membawa kabar yang memilukan. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah syahid di Karbala. Mendengar berita itu, Ummu Habibah menangis terisak, memegang dadanya yang berdebar keras. Ia duduk bersimpuh di atas sajadahnya, memanjatkan doa. "Ya Allah, sungguh Engkau lebih tahu kesedihan ini. Sampaikan salam rinduku kepada Rasul-Mu di surga sana. Sampaikan padanya bahwa kami tetap menjaga warisan cinta dan keimanan ini, meski dunia dilanda fitnah." Tangisnya menjadi saksi betapa dalam cinta Ummu Habibah kepada keluarga Rasulullah. Seiring bertambah usia, Ummu Habibah mempererat hubungannya dengan istri-istri Rasulullah lainnya. Ia sering mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu anha, berbincang mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Dalam sebuah pertemuan yang mengharukan, Aisyah datang ke rumah Ummu Habibah dengan mata berkaca-kaca. Aisyah berkata, "Wahai Ummu Habibah, terkadang di antara kita ada khilaf. Ada kata yang tak semestinya. Aku memohon kepada Allah agar mengampuni aku dan engkau." Mendengar itu, Ummu Habibah tersenyum lembut, lalu meraih tangan Aisyah dan membalas, "Engkau telah membahagiakan hatiku, wahai Aisyah. Semoga Allah pun membahagiakanmu di dunia dan di akhirat." Mereka berdua berpelukan erat di tengah dunia yang penuh perbedaan. Mereka memilih untuk saling memaafkan, menjaga persatuan umat, sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari Ummu Habibah dihabiskan dengan ibadah. Setiap pagi, ia mengawali harinya dengan salat duha, memperbanyak doa dan zikir,
ia sering berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memilihku menjadi bagian dari keluarga Rasul-Mu, maka jangan Engkau pisahkan aku dari beliau di surga-Mu." Tubuhnya mulai melemah, tetapi semangatnya tetap menyala. Hingga suatu hari, sakit ringan menyerangnya. Awalnya, ia masih mampu berjalan perlahan ke masjid untuk salat berjamaah. Namun, kemudian, tubuhnya semakin lemah. Anak-anak dan kerabatnya datang silih berganti menengoknya. Mereka melihat sosok Ummul Mukminin itu terbaring lemah, namun tetap tersenyum. Dalam sebuah momen mengharukan, keponakannya, Muawiyah bin Abu Sufyan, datang menjenguk, duduk di sampingnya. Ia berkata, "Wahai bibi, engkau telah memuliakan keluarga kita di dunia ini. Dengan pernikahanmu dengan Rasulullah, semoga Allah memuliakanmu pula di akhirat." Ummumu Habibah tersenyum. Suaranya lemah, namun jelas. "Wahai Muawiyah, bukan kemuliaan dunia yang aku harapkan. Aku hanya memohon agar Allah mempertemukanku kembali dengan kekasihku, Muhammad Rasulullah di surga." Air mata menetes dari mata Muawiyah, membasahi tangannya yang menggenggam tangan bibi tercintanya. Pada tahun 46 Hijriah, dalam usia lebih dari 70 tahun, Habibah akhirnya berpulang ke rahmat Allah. Ia meninggal dunia dengan tenang, dalam keadaan bersih dari dosa, dalam keimanan yang kukuh. Hari itu Madinah berduka. Lantunan takbir dan doa mengiringi jenazah beliau menuju Baqi, tempat suci di mana para istri Rasulullah dan sahabat mulia dimakamkan. Yang memimpin salat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah saat itu. Ribuan orang mengantar Ummul Mukminin terakhir ini ke tempat peristirahatan abadinya. Sebelum wafat, Ummu Habibah sempat berwasiat, "Janganlah kalian memperbesarkan kuburanku, doakanlah aku dengan kebaikan. Sesungguhnya, aku hanyalah seorang hamba." Subhanallah, begitu rendah hati dan tulus. Sepeninggalnya, nama Ummu Habibah tetap harum dalam sejarah Islam. Dia adalah teladan tentang keteguhan iman. Bagaimana bertahan di tengah cobaan berat, tetap memeluk Islam, meski keluarga sendiri adalah musuh. Dia adalah pelajaran tentang kesabaran. Bagaimana tetap tegar dalam kesendirian di negeri asing. Tanpa pendamping, dia adalah contoh tentang cinta sejati. Bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bukan karena dunia, melainkan karena iman dan ketulusan hati. Hingga hari ini, hadis-hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah masih terus dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Doa-doanya menjadi zikir di bibir para pecinta Allah dan Rasul-Nya. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Ramlah binti Abu Sufyan, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah, yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.